Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Komara dari Agribisnis B, Fakultas Pertanian Universitas Garut. Di sini saya akan memaparkan sedikit pengertian tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan pertanggungjawaban sosial. Di sini ada perbedaan MSDM dengan manajemen personalia, yaitu dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung dalam pengertian bahwa karyawan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset, kekayaan, atau milik yang berharga suatu perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan-tujuan MSDM diantaranya yaitu tujuan organisasi, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Di sini saya akan membahas dulu tujuan organisasional. Memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya ada tujuan fungsional, yaitu untuk menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya ada tujuan kemasyarakatan. Bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Terus ada tujuan personal, yaitu membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Fungsi-fungsi MSDM menurut Werther dan Davis tahun 1996. Ada persiapan dan seleksi, diantaranya analisis dan desain jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, dan seleksi. Terus yang selanjutnya ada pengembangan dan evaluasi, diantaranya orientasi, penempatan, dan PHK, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, dan penilaian kerja. Dapat dilihat sendiri ya tugas-tugas MSDM. Diantaranya ada perencanaan, itu melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan spesifik. Terus ada pengembangan sumber daya manusia, diantaranya orientasi dan training karyawan, mendesain dan mengimplementasikan program pengelolaan pengembangan organisasional, terus membangun tim yang efektif di dalam struktur organisasi. Selanjutnya mendesain sistem penilaian karyawan. Tugas-tugas MSDM. 1. Kompensasi, yaitu mendesain dan mengimplementasikan sistem kompensasi untuk semua karyawan. 2. Karyawan dan hubungan perburuhan, melayani sebagai perantara antara organisasi dan serikat pekerja, mendesain sistem disiplin dan mengimplementasikan. Selanjutnya kesehatan dan keselamatan kerja, mengimplementasikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Terus di sini ada permasalahan SDM. Permasalahan SDM yaitu antara lain: 1. Kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. 2. Turnover yang tinggi. 3. Rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya diskriminasi dalam memperlakukan karyawan.
angka kecelakaan kerja yang tinggi, terus ketidakadilan dalam pengupahan, yang terakhir yaitu ketidakberdayaannya karyawan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.